Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sari Sukawati MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Siti Nuria Iriati selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi kali ini. Dan perkenalkan, berikut adalah nama kelompok, ketua, dan anggotanya. Adapun tema materi yang akan disampaikan adalah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan negara. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai diskusi kali ini dan tonton videonya. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan negara. Bahasa sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki manusia untuk dapat berkomunikasi dengan manusia lainnya dengan menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Fungsi bahasa secara umum adalah sebagai alat komunikasi. Berikut akan diuraikan fungsi bahasa Indonesia secara umum. Yang pertama ada fungsi ekspresif atau ekspresi diri. Contohnya, seseorang mampu mengungkapkan gambaran, maksud, gagasan, dan perasaan. Misalnya pada saat seseorang sedang mengekspresikan dirinya pada saat dia lagi senang, pada saat dia lagi marah. Yang kedua ada fungsi komunikasi. Bahasa digunakan sebagai alat berinteraksi atau berhubungan antara dua manusia atau lebih, sehingga pesan yang dimaksudkan dapat dimengerti. Di sini terdapat salah satu contoh di mana sekelompok ibu-ibu yang sedang melakukan negosiasi, di mana di contoh tersebut ada yang berperan sebagai komunikator dan ada pula yang berperan sebagai komunikan, dan disertai juga dengan gerakan. Baik, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Juwita mengenai fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang ketiga yaitu sebagai fungsi kontrol sosial. Sebagai kontrol sosial, bahasa digunakan sebagai pengendali suatu kondisi atau situasi sehingga sesuai dengan harapan, aturan, anggaran dasar, undang-undang, iklan layanan masyarakat, dan lain-lain. Contohnya seperti gambar berikut. Gambar tersebut merupakan upaya kontrol atau pengaturan dari institusi atau seseorang yang mengharapkan agar kita sebagai masyarakat mengikuti protokol kesehatan, yaitu salah satunya dengan cara harus menggunakan masker agar kita terhindar dari penularan COVID-19. Fungsi bahasa yang keempat yaitu sebagai fungsi adaptasi. Dalam hal ini, bahasa membantu kita untuk mengenal lingkungan secara lebih baik. Contohnya, bila kita berada di wilayah atau daerah yang asing atau di luar ibu kota, kita dapat menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat untuk adaptasi dengan lingkungan baru tersebut. Dan fungsi bahasa yang kelima yaitu sebagai fungsi integrasi atau pemersatu. Bahasa berfungsi sebagai alat integrasi, artinya dapat menyatukan kita dengan orang lain yang berbeda suku atau bangsa. Contohnya, bahasa-bahasa yang berbeda atau beraneka ragam dan dipersatukan oleh bahasa nasional yang dapat dipakai di seluruh Indonesia yang menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting seperti yang tercantum dalam Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 dengan bunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia," dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bab 15 yang isinya mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Di pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dari kedua hal tersebut, maka kedudukan bahasa Indonesia ada dua, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. 1. Sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa kebangsaan atau bahasa nasional, kedudukan bahasa Indonesia berada di atas bahasa-bahasa daerah. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu, dan alat penghubung antar daerah. 1. Sebagai lambang kebanggaan nasional. Bangsa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus terus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan. Sebagai pemakainya, kita harus selalu membina rasa bangga saat menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional.
Sebagai bangsa yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia sadar akan keberagaman bahasa yang ada. Oleh karena itu, Indonesia dibuat sebagai identitas nasional untuk menyatukan semua daerah di Indonesia. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang memiliki latar belakang, budaya, dan bahasanya. Keempat, sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Setiap daerah di Indonesia memiliki bahasa daerah yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Nah, untuk berkomunikasi dengan daerah lain, pastinya mereka akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat penghubungnya. Kedudukan bahasa Indonesia yang kedua adalah bahasa resmi atau bahasa negara. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara dan secara konstitusional termasuk dalam pasal 36 bab 15 UUD 1945. Sebagai bahasa negara, Alek menyebutkan bahwa bahasa Indonesia berfungsi antara lain. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia dipakai untuk urusan kenegaraan. Pemakaian bahasa resmi kenegaraan pertama kali dapat dilihat pada naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Dan mulai saat itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dalam setiap acara atau peristiwa kenegaraan. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Pendidikan di sebuah negara memerlukan sebuah bahasa yang seragam agar pendidikan tidak terganggu dan lebih mudah dipahami. Yang ketiga, yaitu sebagai bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan pemerintah. Untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan di tingkat nasional, diperlukan bahasa sebagai alat komunikasi agar penyampaian informasi kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan tidak terhambat. Dan yang keempat, sebagai bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan teknologi modern, bahasa Indonesia dipakai dalam menyebarluaskan ilmu dan budaya di berbagai media, seperti buku-buku pelajaran dan media lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Ramawati dengan rekan saya. Winda Isnaini. Di sini kita akan mempraktekkan tentang fungsi bahasa. Halo, Assalamualaikum Winda, apa kabarnya? Waalaikumsalam Syarah. Alhamdulillah baik. Gimana kabar Syarah nih? Alhamdulillah, aku juga baik. Win, dengar-dengar aku ada berita katanya kita mau luring ya? Wah, berita bagus ya. Tapi nggak akan deket-deket ini, Syar. Iya sih, soalnya aku semalam juga lihat berita katanya PPKM-nya diperpanjang. Emang iya turun level, tapi PPKM-nya diperpanjang sampai tanggal 30 ya kalau nggak salah. Hah? Serius, Syar, diperpanjang? Iya, diperpanjang lagi sampai tanggal 30 PPKM-nya, Win. Aku Ya. semalam lihat di berita sih. Oke deh. Kita pending dulu ya ketemunya ya, Syar. Iya, tapi kayaknya asik ya kalau misalkan kita kayak luring gitu. Kita banyak temen terus kayak sekolah pakai masker ya. Beragam-beragam orang berbeda-beda pakai maskernya. Bener banget. Terus kayaknya emang kita ntarnya susah ngenalin gitu kan, belum pakai masker. Terus ntar kayaknya harus jaga jarak. Oh iya, satu lagi yang penting, jangan lupa untuk vaksin ya. Iya sih. Winna udah vaksin, Win? Udah dong, aku udah vaksin 2 kali. Aku baru sekali sih vaksin. Nanti aku mau vaksin lagi sebelum sekolah luring. Oke deh, semangat Syara. Iya, Win. Win, Syara mau bade carita ya? Jadi kan kieu, Syara kan sanes asli di Bandung ya. Di Sukabumi gitu kan. Terus kayak liur, telir pisan ieu mah kayak tak acan dilarian kosan. Maaf Syar sebelumnya. Kan Winda nggak bisa bahasa Sunda, Syar. Iya ya, Win bukan asli Sunda. Aduh, Iya lupa. nih. Maaf ya, Win ya. Aduh, lupa, Iya, Pak. bingung aku. Kepikiran soalnya. Ya, jadi gini, Win. Jadi Gimana? kan
aku kan bukan asli dari Bandung ya, jadi Iya. kayak aku tuh bingung gitu. Aku harus nyari kosan di mana, soalnya aku juga belum nyari-nyari kan di Bandung gitu, kayak masih harus tinggal di mana gitu kan. Soalnya kan emang PPKM terus kan dari kemarin gitu loh. Iya, bener sih. Kan kita harus survei langsung ya, Syar. Iya, soalnya kan kita juga harus lihat kenyamanan dari kosannya itu gimana, terus kayak orang-orangnya gimana gitu kan. Nah, iya, itu sih yang penting banget. Oh iya, kalau ngomong sama Winda pakai bahasa Indonesia ya. Iya, aku lupa soalnya. Maaf ya. Oke, baik, Syar. eh Kayaknya Win, aku ada kelas lagi deh sekarang, matkul lagi. Nggak bisa lama-lama sih, aku kayak kangen doang gitu sama kamu. Wih, oke deh, makasih ya udah nyempetin waktunya buat ngobrol sama Winda. Iya Winda, maaf ya udah ganggu nih. Baik, gak Ya apa-apa udah, loh. ya udah. Aku lanjut ya. Oke, Semangat Winda. Syar. Iya, semangat juga, Syara. Ya udah, makasih ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Dadah. Waalaikumsalam. Dadah, Syara. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mari kita ucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Saya selaku moderator dan mewakili teman-teman saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.